Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube. Selamat malam, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Sebelum PD ini dimulai, kami mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan ini mikrofonnya ya, untuk di-unmute ya posisinya. Kita akan mulai persekutuan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur di malam hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa sektor gabungan. Ya Bapa, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam persekutuan ini, dan khususnya jika malam hari ini kami akan juga bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut undangan-Mu di dalam perjamuan kudus tanggal 17 Januari yang akan datang. Bapa, kami menyerahkan waktu ini di dalam pimpinan-Mu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih belum dapat bergabung, yang akan bergabung, biarlah Tuhan juga yang mau menyertai, boleh bersama-sama dengan kami. Untuk mereka yang berhalangan pada malam hari ini, Tuhan juga mau membimbing dan menyertai mereka di dalam kesibukan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Pendeta Claudia yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita melewati 2020 dengan penyertaan Tuhan, dan tentu saja janji penyertaan Tuhan boleh tetap kita pegang untuk memasuki tahun 2021 ini. Kita menyanyikan pujian Janji yang Manis.
waktu pada Bu Claudia. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita akan sama-sama menyiapkan hati menyambut firman Tuhan di bulan Januari, bulan pertama tahun 2021 ini. Mari sama-sama kita berdoa. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau tidak melupakan kami ya Allah, dan kami bersyukur bahwa kami diingat, dan karena itu kami terus diperhatikan, dirawat, ditopang, dikasihi Allah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menghayati kembali dan menghidupkan kembali makna persekutuan di antara kami selaku umat-Mu. Dan kiranya Engkau yang telah mengundang kami memberkati dan meneguhkan persekutuan beriman ini dengan firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Tuntun kami Tuhan dengan Roh-Mu, beri kami penerangan di hati dan pikiran, agar kiranya apa yang Engkau ingin sampaikan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami lebih kuat dalam iman dan pengharapan di dalam Engkau. Dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mempercayakan waktu di mana kami bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini bacaan kita terambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 12. Yeremia 31 ayat 1 sampai 12. Apakah ini sudah tampak di share screen Bapak Ibu? Di screen Bapak Ibu? Atau sudah ditayangkankah ini Yeremia 31? Sudah Bu. Sudah ya, baik. Mari sama-sama kita menyimak Yeremia 31 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah,
Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak, kambing domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tema kita hari ini janji Tuhan selalu baru. Pernahkah Bapak Ibu berjanji atau membuat janji? Ya, saya yakin rata-rata pada umumnya kita pernah ya berjanji atau membuat janji. Janji pada seseorang atau janji pada diri sendiri. Atau janji kepada Tuhan. Saya tidak tahu mana yang lebih sering kita lakukan. Berjanji atau menerima janji? Mana yang lebih sulit? Berjanji atau menerima janji? Harusnya lebih sulit yang berjanji ya. Karena dia harus memenuhi janjinya. Sementara yang menerima janji, tentu tidak ada beban. Cuma perasaan senang ataukah sedih dan kecewa kalau janji tidak terpenuhi. Jadi yang membuat janji tentu lebih berat bebannya ya daripada yang menerima janji. Makanya sering dikatakan janji adalah hutang, ya kan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa definisi tentang janji. Satu, seperti di slide ini. Oh, janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Seperti janji, ya saya akan datang nantinya menolong, saya akan memberi ini atau itu, atau oke, kita akan bertemu. Sebuah janji, menyatakan kesediaan atau kesanggupan. Definisi kedua, janji adalah persetujuan antara dua pihak. Dua pihak sepakat menyatakan kesediaan, bersepakat sedia atau sanggup untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misal, kita sering mendengar ada perjanjian pranikah, ya kan? Khususnya soal harta yang dibawa masing-masing. Katanya supaya itu untuk melindungi bila kelak ada yang punya hutang agar tidak menjadi ketanggungan bagi pihak yang lain yang kemudian akan mengerus harta bawaan dari pihak yang lain itu. Nah, beberapa pasangan membuat kesepakatan janji pranikah seperti itu, ya. Jadi kesepakatan lah, sepakat ya, melakukan sesuatu bersama-sama ataukah tidak berbuat sesuatu. Definisi ketiga, janji adalah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Misalkan saja kita oke, saya bersedia ini asalkan apa gitu, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi misalkan begitu. Jadi melihat beberapa definisi ini, rasanya kita memeriksa diri kita, ya paling tidak saya pernahlah berjanji gitu untuk sanggup ini atau bersedia itu atau membuat kesepakatan dengan pihak lain ataukah memenuhi syarat ataukah memberikan syarat atau ketentuan pada pihak lain. Nah, apa yang kita rasakan ketika menerima sebuah janji? Tadi saya sudah menyampaikan ada dua pilihan. Satu, merasa senang, gembira, sukacita, semangat, karena biasanya kan yang dijanjikan itu sesuatu yang kita perlukan atau butuhkan gitu loh. Sesuatu yang saat ini belum ada, kita perlukan. Dan oleh sebab itu biasanya menerima janji merasa senang, merasa gembira, merasa tertolong, walaupun janji itu kan belum ada. Makanya seringkali ada kata akan, aku akan gitu kan, belum ada saat itu.
Jadi itu merasa senang. Tapi ada juga orang yang merasa jengkel atau geram atau bahkan marah ketika menerima sebuah janji. Loh, apa sebab bisa merasa jengkel atau geram atau marah? Karena tahu bahwa yang berjanji itu seringkali tidak bisa memenuhi gitu, atau cuma janji-janji kosong. Nah, ini mungkin bisa kita lihat ya ketika musim kampanye, mau pilkada, mau pemilu itu. Sebagian besar masyarakat sudah sinis kalau melihat janji-janji yang ditulis di baliho ataupun mungkin materi kampanye yang disampaikan, janji ini dan itu, karena tahu bahwa kerap kali mereka yang berjanji mudah pula melupakannya. Kan tidak sedikit tokoh-tokoh politik yang kerap hanya pandai berkata-kata tapi tidak pandai dalam melakukan karya nyatanya, mewujudkan janji-janjinya gitu kan. Jadi makanya ada orang yang sinis ketika menerima sebuah janji. Lalu semua yang tadi dirasakan, merasa senang, optimis, gembira, yang pilihan perasaan pertama tadi, itu tergantung juga pada siapa yang berjanji. Nah, tadi, kalau yang berjanji itu adalah sosok yang bisa dipercaya, yang punya kemampuan untuk mewujudkan janjinya, maka perasaan gembira, optimis, bersemangat itulah yang akan ada pada yang menerima janji. Sebaliknya, bila sosok yang memberikan janji itu tidak diyakini, tidak dipercaya, tidak punya kemampuan, pasti yang ada adalah perasaan kecewa, perasaan pesimis, seperti itu pada orang yang menerima janji. Jadi apa dan siapa, itu jugalah sebenarnya yang kita lihat dalam perikop tadi di Yeremia 31. Siapa yang berjanji? Tuhan. Siapa yang menerima janji? Umatnya, umat Israel, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, janji Tuhan itu kepada umat Israel. Nah, apa isi janji Tuhan? Kalau lihat dari yang berjanji itu siapa adalah Tuhan, tentu kita bisa bayangkan loh, umat atau manusia menerima janji dari Tuhan, harusnya ya tidak perlu diragukan lagi, harusnya ya optimis, bahwa yang berjanji itu Tuhan yang Maha Kuasa kok. Masa kita masih meragukan Tuhan? Masa umatnya tidak percaya? Harusnya optimis kan. Nah, dan memang itulah yang terjadi. Ada optimisme, ada kegembiraan yang dirasakan oleh umat Israel menerima janji, meskipun kalau kita baca secara detail sebenarnya perikop Yeremia 31 itu ada 40 ayat 1 sampai 40, ada banyak sekali secara detail dipaparkan janji-janji Tuhan. Aku akan membangun engkau kembali, engkau akan menghiasi dirimu, engkau akan tampil dalam tarian orang bersukaria, engkau akan membuat kebun anggur kembali, engkau akan memetik hasilnya, dan seterusnya. Ya, banyak kata akan ya. Artinya saat janji itu disampaikan kan belum ada gitu. Tapi mengetahui bahwa yang memberi janji adalah Tuhan, disampaikan oleh Yeremia, nabi yang sebelumnya juga sudah cukup lama berkiprah dan sebelumnya banyak diabaikan oleh umat Israel, dan ternyata apa yang disampaikan Yeremia itu benar adanya, terbukti adanya, ketika mereka tidak mau mendengarkan, sampai akhirnya kemudian mereka mengalami sendiri bagaimana penderitaan itu datang. Dan tentu saja belajar dari pengalaman itu, kali ini menerima firman Tuhan atau nubuatan yang disampaikan Yeremia, umat Israel tidak lagi mengabaikannya. Mereka menyambut berita firman dari Yeremia itu dengan sukacita gitu. Karena isi janji itulah janji yang penuh dengan harapan, sesuatu yang baik yang akan mengubah kondisi mereka gitu. Nah, tapi dari perikop 40 ayat ini sebenarnya isi janji Tuhan itu, poin penting itu ada di ayat 1. Apa itu? Aku akan menjadi Allah bagi kaum keluarga Israel. Aku akan menjadikan mereka umatku. Itu yang tertulis di ayat 1. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan menjadikan mereka umatku. Ini poin yang paling penting. Isi dari perjanjian yang Tuhan berikan. Dan Bapak Ibu tahukah, disinilah di kitab Yeremia inilah
Di dalam perjanjian lama inilah kita menemukan istilah perjanjian baru. Lihat judul di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, perikop ini diberi judul perjanjian baru. Jadi di konteks Yeremia, perjanjian baru menunjukkan Allah memperbaharui perjanjiannya dengan umat Israel. Ya, loh, kalau ada pembaharuan janji berarti sudah ada janji sebelumnya. Ya, Bapak Ibu tentu tidak lupa bahwa perjanjian sudah diikat Allah dengan umatnya ketika mereka baru keluar dari Mesir. Di Gunung Sinai, Allah telah membuat sebuah perjanjian. Allah mengikat dirinya dengan bangsa Israel. Aku bersedia menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Dan sebagai tanda ikatan perjanjian, dia memberikan Tauratnya, 10 hukumnya dan hukum-hukum yang kemudian dituliskan, yang kemudian terrekap dalam hukum-hukum Taurat. Ya. Tapi dalam perjalanan waktu yang berjalan, umat Israel banyak atau seringkali justru mengingkari perjanjian itu. Mereka tidak memperhatikan perintah Tuhan, firman Tuhan. Mereka mengabaikannya. Mereka melawan, mereka memberontak terhadap Allah. Dan perjanjian itu kan dua pihak mengikat diri dalam perjanjian. Kalau satu pihak mengingkarinya, berarti perjanjian itu batal. Padahal kalau kita lihat, perjanjian itu Allah yang berinisiatif menawarkannya. Padahal kalau lihat hakikatnya Allah adalah Tuhan. Sementara kita adalah ciptaannya, dia sang pencipta, jomplang posisi kita. Harusnya perjanjian dibuat oleh pihak yang setara. Tapi ini pihak yang jauh lebih dari kita, yang lebih berkuasa, yang mencipta, bukan ciptaan. Dia menawarkan diri, bersedia menjadi Allah bagi umat Israel. Betapa besar kasih Allah. Sehingga dia rela merendahkan dirinya, bersedia masuk dalam ikatan perjanjian. Makanya boleh dikatakan inilah perjanjian anugerah. Mengapa disebut perjanjian anugerah? Karena kita ini dianugerahi Tuhan loh. Dia bersedia menawarkan dirinya menjadi Allah bagi umat Israel, dan umat Israel menjadi umatnya, diakuinya, diterimanya menjadi umatnya. Itu berarti Allah mengikat dirinya. Dia akan memperhatikan umatnya. Dan itu terbukti sepanjang perjalanan mereka menuju ke Kanaan, 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, melewati padang gurun yang mustahil sebenarnya orang bisa hidup. Tapi kita lihat bagaimana karena ikatan perjanjian itu, umat Israel itu ibaratnya hidupnya ditanggung oleh Allah. Mereka dikasih makan, dikasih minum, dipelihara, diselamatkan dari serangan musuh-musuhnya, dari serangan ular berbisa dan binatang-binatang yang berbahaya, karena Allah yang menjamin mereka. Mengapa Allah melakukannya? Karena Allah sudah terikat dalam perjanjian anugerah dengan umat Israel. Tapi ketika kemudian perjanjian itu diingkari bangsa Israel, kita lihat bagaimana mereka mengingkari perjanjian itu. Dan itu sebabnya lah ketika mereka dalam posisi terpuruk sekarang, dalam kondisi mereka sebagai orang-orang buangan, diangkut, ditaklukkan oleh bangsa Babilonia, Nebukadnezar membawa berapa banyak ribuan orang ya, kaum Israel, berapa kloter diangkut ke Babel, kerajaan Babel, dan kemudian bangsa Israel itu dalam kondisi sangat terpuruk. Kenapa terpuruk? Satu, identitas sebagai bangsa sudah tidak ada lagi. Karena negara mereka hancur-hancuran, kerajaan mereka habis, kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel Utara Samaria, habis tidak tersisa. Eksistensi mereka sebagai bangsa sudah tidak ada lagi. Kedua, identitas mereka sebagai umat sudah hancur, karena bait Allah sudah dihancurkan. Jadi ibaratnya mereka bukan siapa-siapa gitu, nggak berharga hidup mereka. Dan masa pembuangan bukan masa yang singkat, 70 tahun, satu generasi harus mengalami bagaimana hidup sebagai bangsa yang tidak punya identitas, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Allah. Jadi kita bisa bayangkan kondisi itu yang dialami oleh kaum Israel. Dan ketika mereka menerima firman Tuhan, janji Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia, ini kita bisa bayangkan kondisi psikologis umat itu. Pasti mereka akan sangat bersuka cita. Allah yang sama, yang telah membuktikan dirinya terhadap nenek moyang mereka, melepaskan dari perbudakan Mesir, mengantar sampai ke tanah perjanjian, Allah yang sama bersedia menawarkan pembaharuan janji dengan umat Israel, dengan sisa-sisa umat Israel yang ada. Dan itu sebuah anugerah luar biasa, makanya disebut perjanjian baru.
Ini sangat penting artinya bagi bangsa Israel di saat itu. Jadi firman ini bukan sekedar firman yang sama seperti kebanyakan firman yang terdengar dari nabi atau hamba Tuhan bagi umatnya, tapi sebuah firman yang sungguh-sungguh memberikan sebuah lembaran hidup baru yang penuh harapan bagi kaum Israel. Karena kini mereka tahu bahwa mereka dikasih Allah. Satu hal lagi yang penting dari ayat 1 ini, perhatikan ketika Allah menyebut, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Dia menyebut kaum keluarga Israel. Apa artinya? Tidak spesifik untuk menunjuk pada Israel secara secara ras orang Israel murni, pure orang Israel. Tidak, karena dalam realitanya sesudah pembuangan itu tentu saja 70 tahun di negara asing sudah terjadi percampuran kawin-mawin dengan orang-orang asing suku bangsa lain. Itu pun Allah bersedia menerima. Artinya Allah mengatakan apa? Siapapun yang sudah menjadi bagian kaum keluarga Israel, meskipun latar belakangnya bukan murni orang Israel, tapi sudah menjadi kaum keluargamu, aku menerimanya. Aku mengakuinya sebagai umatku. Dan aku menjadi Allahnya, Allah mereka. Artinya apa? Perjanjian anugerah itu tidak hanya berlaku secara teritori untuk orang Israel sesuai dengan darah biologis keturunan orang Israel saja, tapi Allah bukakan untuk segala bangsa. Dia menerimanya, mereka menerima siapapun yang bersedia menjadi umatnya. Dan oleh sebab itu, ini sebuah perjanjian anugerah yang luar biasa, bukan hanya untuk kaum Israel secara spesifik khusus, tapi untuk segala bangsa yang bersedia menyambut Allah sebagai Allahnya. Mungkin kita bertanya-tanya, Allah kok mau memperbarui janjinya dengan umat yang sudah mengingkari perjanjian itu, dengan umat yang sudah mengkhianatinya? Ya, Bapak Ibu, di teks di perikop Yeremia 31 kita menemukan teks yang sangat indah, yaitu di ayat 3. Saya bacakan. Allah berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat ini punya makna yang sangat dalam yang harusnya diresapi, dihayati oleh umat Israel di masa itu ataupun kita sebagai umat Allah di masa kini. Kita diingatkan lewat teks ayat 3 ini. Apa arti dikasihi Allah? Kasih yang kekal yang Allah miliki, itulah yang diberikannya kepada kita. Kasih yang tidak berubah kualitasnya, sekalipun umat itu sudah mengingkari, mengkhianati, dan memberontak terhadapnya. Allah menegaskan, aku tetap mengasihi engkau dan akan melanjutkan kasih setiaku itu kepadamu. Dengan perjanjian baru yang kulakukan, aku meneruskan, memberikan kasih yang sama kualitasnya kepadamu. Apa dampak janji itu bagi umat Israel? Saya yakin kalau kita bayangkan kita di posisi umat Israel yang sudah pernah berbuat salah, mendapatkan ampunan, diterima kembali, dikasih kembali, diperhatikan. Wah, kita bisa bayangkan itu sebuah bukan cuma berita sukacita seperti biasa, tapi sebuah penerimaan, sebuah keyakinan ditumbuhkan Allah kepada umat Israel bahwa mereka sudah dipulihkan, mereka dikasihi Allah, hidup mereka diperbaharui Allah, dan itu sangat berarti buat mereka. Sekalipun saat menerima firman itu, mereka masih dalam kondisi sebagai orang-orang di negeri buangan. Sikap hidup mereka jadi lebih bersemangat, lebih optimis, karena punya pengharapan, tahu bahwa Allah sudah bersedia memperbarui perjanjiannya dan menerima mereka kembali. Bagaimana dengan kita selaku umat Tuhan di masa kini? Apakah janji Tuhan itu juga berarti buat kita? Kalau janji Tuhan itu sangat berarti bagi umat Israel di masa lalu dalam kondisi mereka masih sangat terpuruk kondisinya, tapi itu saja sudah membuat sebuah perubahan yang baru bagi mereka dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Tentu saya kira
teks ini juga berbicara kepada kita di masa kini, di malam hari ini. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi hidup yang tidak mudah, kondisi hidup yang juga kalau kita katakan terpuruk dalam hampir setahun berjalan ini. Sejak masa pandemik itu membelenggu kita, membatasi kita, menyulitkan kita semua. Kita diingatkan bahwa ingatlah bahwa Tuhan itu mengikat perjanjian dan memberikan perjanjian anugerahnya dengan kita. Tak sekalipun dia mengingkari perjanjian itu. Dalam kondisi yang paling buruk, paling sulit, paling pahit sekalipun, dia tetap memperhatikan kita. Karena dia tidak bisa mengingkari janjinya. Dia Allah yang tak bisa mengingkari dirinya sendiri. Kalau kita masih bisa bertahan dalam melewati hari-hari kehidupan yang penuh dengan resiko, ancaman kematian membayangi kita, membatasi segala aktivitas hidup kita semua, kita diingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada untuk kita semua. Satu teks yang tidak terbacakan di ayat tadi, tapi ada yang indah juga, ayat 13b, ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka, menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Bapak, Ibu, menerima atau hidup dalam perjanjian anugerah Allah tidak berarti kita tidak mengalami masa-masa yang sulit, tidak akan mengalami lagi masalah dan persoalan hidup, tidak. Tapi kita diingatkan dalam kondisi yang paling sulit, kondisi yang paling berat sekalipun, bahwa kasih setia Allah itu tetap ada, dihadirkannya untuk kita, karena dia Allah yang setia dengan janjinya, menjadi Allah kita dan menjadikan kita umat milik kepunyaannya yang dikasihinya. Kapan sih dan bagaimana janji Tuhan itu terwujud? Janji yang indah, janji akan mengubah keadaan ini. Sering kita bertanya itu dalam pergumulan kita, pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Ketika kita dalam kondisi yang sangat sulit dalam hidup ini, sangat berat. Bapak Ibu, ketahuilah, bukan soal waktu, kapan, dan bagaimana. Kalaupun kita tidak pernah tahu kapan waktu dan bagaimana janji Tuhan terwujud dalam pemulihan itu, yang terpenting saya kira adalah bagaimana kita meyakini dan menjalani keyakinan kita akan janji Tuhan itu, ya dan amin adanya buat kita semua. Dan itu yang penting dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan tetap memperhatikan bagaimanakah hidup sebagai umat Allah. Jangan mengabaikan, jangan melupakan, jangan sekali-kali meremehkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi perintah firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena dengan demikianlah kita mau wujud nyatakan, membuktikan bahwa kita layak disebut umat Allah. Sebab dia pun Allah juga tak pernah mengingkari dirinya sebagai Allah kita. Dan tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai Allah yang mengasihi umatnya. Oleh sebab itu saya kira malam hari ini, tema ini kiranya meneguhkan kita semua. Ingatlah, setiap hari, setiap detik hidup kita adalah umat Allah yang dikasihinya, yang diperhatikannya. Karena dia Allah yang setia, tak pernah bisa mengingkari janjinya pada kita. Mari kita pun juga berkomitmen menjalani hari-hari kehidupan sebagai umat Allah. Minggu depan ini kita akan menerima perjamuan kudus secara online ataupun secara onsite. Memang kondisi pandemik ini membatasi kita, membuat kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus secara berbeda. Tapi ingatlah yang esensi adalah bahwa sakramen itu mengingatkan kita akan perjanjian anugerah Allah yang sudah kita terima dalam iman kita kepada Kristus. Sakramen itu adalah sebuah perayaan akan kehidupan. Di tengah-tengah kondisi yang diwarnai dengan bayangan kematian, ingatlah bahwa kehidupan itu selalu ada. Tuhan sediakan untuk kita. Dan oleh sebab itu, hiduplah dalam perayaan kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Hadirkanlah kehidupan itu dengan semangat kehidupan yang dijalani, dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendaknya, dan dengan keteguhan hati dalam berjuang menjalani hari-hari kehidupan yang tidak mudah. Biarlah pada saatnya kelak
kita bisa sama-sama melihat bagaimana janji Tuhan itu tergenapi adanya, baik dalam dunia ini maupun kelak ketika kita kembali dalam kerajaannya yang kekal itu. Kiranya sakramen perjamuan itu semakin menguatkan kita semua dalam melewati hari-hari kehidupan di dunia ini sebagai umat Tuhan. Tidak mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kiranya bacaan malam hari ini dan firman malam hari ini menjadi dasar kita semua dalam menyambut sakramen perjamuan kudus. Dan kiranya kita semua dengan sukacita siap untuk menerima perayaan sakramen tersebut. Mari sama-sama kita mengaminkan firman Tuhan dengan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali oleh gema firman-Mu akan perjanjian baru yang Kau berikan kepada umat Israel di masa lalu dan umat Israel di masa kini, termasuk kami semua di dalamnya. Kami bersyukur untuk perjanjian anugerah yang kami terima dalam iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kami senantiasa mawas diri, berhati-hati, lebih bertanggung jawab, menjalani kehidupan sebagai umat Allah. Layakkan kami untuk bisa menyatakan sikap hidup sebagai umat Allah. Sebagaimana Allah juga tak pernah mengingkari janjinya, setia merawat hidup kami, menjaga kami, menolong kami, menyelamatkan kami, mencukupi kami dengan apa yang kami perlukan, menerangi hati pikiran kami dalam kemelut kehidupan. Kiranya semua itu menguatkan langkah juang kami dalam menjalani kehidupan, dan dalam kami siap menerima sakramen perjamuan kudus yang kiranya semakin mengobarkan semangat juang kami hidup sebagai umat Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya gaung firman-Mu ini juga boleh menjadi kekuatan kami semua termasuk para sahabat kami di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan hidup mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya memberkati kami selaku umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Engkau dalam hidup kami kini dan kekal selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali pada host. Bapak Ibu, minggu besok kita akan menerima undangan Tuhan, perjamuan kudus secara daring. Ini akan menjadi perjamuan kudus pertama kali bagi GKI Diponegoro di masa pandemi ini. Kita akan menyaksikan tayangan video tentang perjamuan kudus. Minggu 17 Januari 2021. Untuk pertama kalinya di masa pandemi ini, GKI Diponegoro akan mengadakan perjamuan kudus. Karena kita belum dapat beribadah secara onsite, jemaat dapat beribadah dari rumah dengan mengikuti live streaming ibadah perjamuan kudus di YouTube GKI Diponegoro, Surabaya. Silakan pilih sarana apa saja yang dapat mengingatkan kita pada tubuh dan darah Kristus. Bukan roti dan anggur pun tidak mengapa. Yang penting, perjamuan kudus ini mengingatkan kita pada pengorbanan Kristus. Di dalam perjamuan kudus, kita juga diingatkan tentang persekutuan bersama dengan Kristus dan sesama. Meski tidak dapat bersekutu di tempat yang sama, kita dapat bersekutu di waktu yang sama. Oleh karena itu, ikutilah live streaming ibadah perjamuan kudus sesuai waktu yang telah ditentukan. Live streaming ini hanya dapat diikuti pada pukul 8, 11, 17 waktu Indonesia Barat dan tidak akan ditayangkan rekamannya. Mari kita mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus 17 Januari nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan persiapan perjamuan kudus kita pada kebaktian hari Minggu tanggal 17
Januari besok. Sebagai penatua memberitahukan, menyampaikan berkenaan dengan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus tersebut. Sebelum kita memasuki doa, persiapan perjamuan kudus dan doa syafaat, adakah yang didoakan dari Bapak Ibu sekalian, tambahan doa syafaat yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bu Linda kepada saya? Adakah mungkin Bapak Ibu mau menambahkan pokok doa syafaat yang perlu kita doakan? Baik, karena tidak ada, mari kita sama-sama berdoa. Di tengah kondisi yang serba sulit, di tengah pandemi saat ini, Tuhan, sungguh tidak mudah bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, Tuhan. Ada banyak hal baru yang kami lakukan, seperti dalam perayaan perjamuan kudus mendatang ini, Tuhan. Kami tidak bisa bersama-sama berkumpul di rumah-Mu untuk merayakan perjamuan kudus ini. Tetapi biarlah pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui persekutuan doa ini, Tuhan mengingatkan kembali akan janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya dan teguhkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap bersandar pada Tuhan dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang. Dan walaupun perjamuan kudus mendatang ini sebagian kami laksanakan secara online, biarlah kami tetap boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap mensyukuri dan kami dapat menghitung berkat Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, terkhusus kami mau menaikkan beberapa doa syafaat Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Indayati Bumbungan yang saat ini sedang menderita sakit stroke Tuhan dan menjalani perawatan di rumah. Ya Tuhan, sungguh tidak mudah Tuhan buat Ibu Indayani menjalani hidup ini, tetapi kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada Ibu Indayati beserta keluarga Tuhan untuk tetap bersama-sama mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan mau jamah Tuhan segala kelemahan tubuh Ibu Indayati ini Tuhan. Dan
Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan untuk Ibu Indayati dan juga beserta keluarga. Kami juga teringat Tuhan akan Ibu Novi beserta keluarga, di mana suami beliau Bapak Agus Mulyono yang baru saja Kau panggil pulang. Sungguh Tuhan, bukan hal yang mudah juga untuk Ibu Novi dan juga serta anak-anak dan keluarga besarnya. Waktu yang begitu cepat yang Kau berikan, di mana Bapak Agus telah Kau panggil pulang Tuhan. Bapa, kami hanya manusia biasa yang hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhan sendiri yang menentukan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan tempat yang terbaik untuk Bapak Agus Mulyono. Dan kami juga percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Kami tetap yakin bahwa Tuhan akan semakin memberikan kelimpahan berkat-Mu kepada Ibu Novi dan juga keluarganya Tuhan. Bapa, kami juga teringat akan Ibu Yuliana Tuhan yang saat ini sedang menjalani isolasi di asrama haji Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan Ibu Yuliana, dan juga kesabaran Kau berikan juga kepada keluarga Tuhan yang turut mendampingi, memberi semangat untuk Bu Yuliana Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan yang indah, Tuhan berikan yang terbaik, berikan kesembuhan yang terbaik untuk Bu Yuliana Tuhan, sehingga Bu Yuliana boleh kembali pulih dan dapat bergabung bersama-sama dengan kami, rekan-rekan sepelayanan, dan juga dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam gereja dan bermasyarakat Tuhan. Bapa, kami juga teringat akan rekan-rekan kami dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan tilik hati mereka satu persatu, dan kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, dan kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi untuk setiap hati dan juga dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kiranya kasih setia Tuhan menyertai sepanjang hidup kami hingga sampai akhir hidup kami nantinya. Terima kasih Bapa. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkannya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Christina. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Linda, Ketua Komisi Sektor. Selamat malam Bapak Ibu. Saya senang pada hari ini kita bisa bertemu kembali di tahun yang baru, di mana di tengah-tengah keterbatasan kita tetap bisa bertemu melalui Zoom, melalui daring. Saya berharap bahwa firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Claudia dan pelayanan dari MJ kita bisa menjadi pegangan bagi Bapak Ibu di tengah situasi yang mungkin agak berat ya. Kalau saya lihat di tahun baru ini malah banyak yang menderita COVID. Tapi saya berharap kita semua tetap berpegang pada janji Tuhan yang nggak pernah berubah, yaitu selalu baru. Apapun yang kita lakukan, janji Tuhan selalu menyertai kita. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan mengadakan PD Sektor kembali di tanggal 26 Januari. Nanti kita dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosafat.
dan sektor yang bertugas adalah sektor Wiyung. Dan pengumuman terakhir dari saya adalah nanti di akhir acara Bapak Ibu jangan buru-buru pergi, karena nanti dari MJ Bidang 3 akan menyampaikan sebuah program, yaitu tantangan Matthew 25. Nanti kita dengarkan bersama ya Bapak Ibu ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih, saya kembalikan ke Bu Tina ya. Ya. Bapak Ibu, malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mendapatkan kesempatan untuk bersaksi, menyampaikan kesaksian pengalaman hidup, kasih penyertaan yang sudah kita alami. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menyampaikan kesaksian? Ayo Bapak Ibu, saya ini sulit lihat layarnya, yang ikut 30 soalnya. Layar no, monggo. Apa? Kesaksian Mbak. Nyanyi. Ya mau nyanyi tak Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan. Mumpung ada ibunya juga. Anak Guyola. Ya, kalau saya boleh cerita apa itu soal kita merasakan pandemi ini, saya mencoba beberapa hari merenungkan pandemi, semakin apa itu, ya bukan yang dulu nggak memikirkan, cuma akhir-akhir ini lebih memikirkan begitu. Kok rasanya ada anomali-anomali yang terjadi begitu ya. Dan apa kalau dulu yang terpapar itu banyak orang jauh-jauh nggak kita kenal gitu ya. Sekarang ini kan semakin dekat gitu, bahkan Bapak Ibu sekalian itu di sebelah kanan saya, di depan saya itu terpapar semua itu. Ya untungnya kami ini tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah ngobrol karena ya tahu sendiri daerah sini itu. Jadi kalau ngobrol itu biasanya belum tentu seminggu ketemu, terus ngobrolnya dari pagar ke pagar. Hai apa kabar? Baik-baik ya gitu. Nah, tapi ini sudah pada sembuh, tapi kita tahunya setelah terpapar selama 10 hari depan rumah Ibu, Bapak Ibu, dan sebelah kanan persis tunggal tembok. Tapi ya kita kan hanya bisa berdoa, dan itu yang sebelah kanan itu melalui investigasi, investigasi. Akhirnya karena Pak RT telepon, jadi kita cari, kami mencari, bertanya sana sini, akhirnya ketemu. Hanya karena ada hasil periksa yang jatuh terjadi di jalan, ditemukan warga, diberikan Pak RT, dan kebetulan nomornya sama dengan rumah nomor kami gitu. Tapi nomor kami kan 33A, sebelah itu kan nomor 33, ada suratnya kan atas nama anak lelaki Jonathan umur 11 tahun, nomor 33. Pasti aja Pak RT-nya ke kami. Kami ngomong bahwa anakku wedok kabeh, wis tuwek kabeh, gede-gede. Nah, sebelah kanan saya juga beritahu 33 enggak ada, mereka itu masih balita umur 3 tahun dan 1 tahun, mungkin belum 1 tahun bayi. Nah, sebelah kiri saya nomor 35 itu mungkin ada remaja, tapi ternyata kan enggak begitu kenal saya sama yang 35, padahal ya sebelahan. Padahal kalau ketemu ya senyum toh, enggak hai kayak enggak pernah ngobrol, aneh di sini memang. Nah, di sebelah kanan kebetulan saya kenal. Akhirnya kita tanya, ternyata benar, padahal nggak ada, tapi saya tanya ada tuh nama Jonathan itu. Terus nggak dijawab, besoknya baru saya sertakan suratnya itu yang ditemukan, ternyata ya ada. Nah terus ya Pak, sudah kita pulangkan ke Jakarta. Aduh mikir lah, pulang naik apa, pulang nular wong kabeh itu, karena hasilnya positif. Nah, dia juga mengatakan kami juga sekeluarga. Halo, ya. Iya Pak. Kami juga sekeluarga mengatakan dia. Halo, ya, ada yang mau bicara? Dengar kok. Oh, jadi dia juga mengatakan kami juga sama istri anak saya lagi mandiri Pak, lagi karantina. Maksudnya positif, iya ada. Ya saya nggak ngomong, kok nggak ngomong enggak, karena saya tahu, bahkan saya katakan, oh iya toh, saya mencoba tenang aja. Kapan saya tanyakan,
sudah 10 hari yang lalu, Pak. Waduh, ya sudah bersyukur pikiran saya, mari ngono waras gitu. Sama dengan depan, ternyata depan itu juga sama hal yang sama, yang di depan persis rumah saya itu malah dia ini tahu positifnya gitu. Itu pun kami tahu pada saat kami berdoa sekeluarga, terus bising di luar, kita pikir ada hujan terus gitu, ternyata enggak, ada truk berhenti nyemprot ternyata itu. Taunya setelah pagi Pak RT yang bilang gitu. Jadi terus kita mikir di depan persis, di samping persis begitu, dan kami mencoba untuk membantu mereka. Saya berdua, mereka tahan diri, jangan keluar kemana-mana. Sudah butuh apapun juga ngomong saya atau istri saya, mau butuh obat ngomong saya sama istri saya, wis gak usah nyeluk Gojek atau Grab, sudah lah kami berikan. Kepengin capje tak tukokno, kepengin fuyung heng tak tukokno, tapi ngomong bilang gitu. Tapi Bapak Ibu, pelajarannya adalah ya mereka sudah sembuh sih. Tadi pagi sempat saya lihat di pagar, ya masih antar pagar gitu. Gimana? Sudah Pak, baik, nggak ada masalah kok. Baik semua begitu ya, enggak. Istrinya juga ya sudah negatif, sudah tes negatif lagi. Yang sebelah kanan saya belum tanya, yang istrinya sih sudah sehat, yang laki terakhir saya juga sudah baikan Pak, istri baik, saya sih sudah baikan, cuma ya agak sesek sedikit aja lah, karena masih muda-muda Bapak Ibu sekalian, mereka umurnya mungkin ya 40-an lah gitu ya. Jadi saya berpikir akhir-akhir ini semakin dekat, semakin banyak orang kita kenal, ini menunjukkan bahwa wabah ini memang luar biasa gitu. Gak main-main. Dulu saya memang takutan, pasti takut, tapi kita ini kan tidak bisa apa-apa gitu. Tidak bisa apa-apa. Kami sering diskusi di keluarga, kok rasanya semua ini menakutkan. Mau nyentuh pagar, jangan-jangan pagar nanti disentuh tukang sayur gitu ya. Jadi menakutkan semua, maka kecuali berbekal kita hanya berdoa. Setiap malam kita ini berdoa untuk dijauhkan, karena nggak tahu. Di kantor juga gitu banyak itu, malah ada yang ya sampai fatal ada, dan orang-orang yang baru saya rekrut untuk saya didik menjadi tenaga manajemen ini disiapkan jadi pemimpin. Setelah kita kirim ke pabrik dan kita kemarin kita antigenkan dia positif gitu, perempuan lagi, terus kita pulangkan, kita minta swab dia PCR, kalau Anda positif PCR Anda berhenti gitu. Terus yang 3 karena berangkatnya bersamaan ya kita karantina di hotel, sudah nggak usah ikut ke perusahaan dulu, mampir aja. Saya mau lagi-lagi mau mengatakan bahwa mau mengatakan wabah ini kayaknya di sekitar kita ini juga bukan cuma orang yang semakin kita kenal, kami merasakan orang terdekat, tetangga dekat, bukan cuma terdekat yang tunggal tembok ya. Dulu kalau mendengar gitu itu namanya kompleks sudah di lockdown gitu ya, ditutup di mana-mana. Sekarang kan tidak gitu. Saya kontak PRT, saya bertanya apa yang Anda lakukan gitu. Anda kan punya pengurus RT, tolong dikumpulkan diapain, ini sudah banyak loh, karena sebelum ini juga ada Bapak Ibu. Nah, ada di di komplek kami juga, tapi ya jaraknya mungkin 50-60 meter lah gitu, ada 1-2 bahkan 2 orang gitu ya. Anda ini kan, tapi kenapa RT juga nggak ada kemampuan, Bapak wis tak jak rapat ya wis ono sing ketakutan, ono sing bebas wis mbuh. Jadi saya melok bingung lho iki mbuh yo apa. Cuma kemarin memang ada kendaraan dari kelurahan yang disemprot semua komplek ini, disemproti, kan tambah menakutkan gitu ya. Jadi terakhir Bapak Ibu, bahwa wabah ini memang serius gitu ya, dan semakin besar gitu. Kalau kita lihat secara nasional 10.000 satu hari itu, dulu ya kita guyonan, dulu 1.000 kita kaget-kaget, 2.000 sok gitu, 3.000 waduh bagaimana saya 10.000 tenang-tenang ya. Artinya bukan tenang-tenang ya, tapi kita menganggap di jalan itu sekarang macet semua di Surabaya Bapak Ibu. Kalau PSBB dulu yang tertular masih 200-500, enggak sampai 500, itu jalan lengang sekali. Sekarang ini macet. Jadi bingung ya gitu ya. Jadi yang sampaikan bahwa dia benar gitu, kita ini nggak ada pegangan kita kecuali Tuhan gitu, kecuali berdoa, nggak ada lagi sudah di antara kita siapa yang besok saya juga mau antigen, sudah saya ini ya sehat walafiat, tapi siapa yang tahu gitu. Coba saya besok saya mau antigen, ojo-ojo kalau ternyata
membawa sesuatu carrier kan ya kasihan keluarga begitu. Maka biasanya kebetulan saya off gitu WFH di rumah, habis meeting pagi saya mau antigen aja lah, karena melihat orang-orang kayak sehat semua, depan saya kanan saya sehat Bapak Ibu. Tiap hari saya tahu naik sepedaan sama istrinya, sepedaan wapi meneng ketok larang ngono kan. Tiap hari wis pakane lengkap. Nah saya kan kaget kok bisa gitu ya. Ya situlah namanya virus. Itu aja Bu, sharing saya, nggak nakut-nakutin tapi menyadarkan kita semua bahwa andalan kita nggak ada kecuali Tuhan. Yes. Itu aja Bu Tina, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yatno mengingatkan kita semua memang wabah ini ya memang benar ada. Kita mesti hati-hati menjalankan protokol kesehatan dan tentu saja tetap berdoa. Bersyukur kalau Pak Yatno mau berbagi membantu tetangganya. Nanti masih ada yang daftar kalau di sini. Bapak Ibu kita akan lanjut. Ya itu. Kita akan lanjut. Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Pak Aji atau Pak Kris, silakan. Ayo Pak Kris. Ya mungkin dikit aja lah. Ya silakan. Tadi Bu Claudia waktu pas menjelaskan membawakan firman di Yeremia 31 pada saat menyampaikan ayat 3 sangat dalam artinya. Ya kebetulan ayat ini pernah menjadi sesuatu jawaban Tuhan bagi saya, dan tadi pas Bu Claudia menyampaikan firman, saya tunjukkan ke istri saya, karena ayat 3-nya sudah tak coret ini. Tapi saya belum menyampaikan. Dulu saya pernah mempertanyakan pada Tuhan, apakah Tuhan ini mengasihi saya lebih dari yang lain gitu. Saya melihat orang-orang lain yang lebih diberkati atau mereka lebih yang lain lah gitu. Padahal saya merasa saya lebih berprestasi, tapi kok itu yang lebih diberkati dalam tanda kutip seperti itu. Nah kemudian ayat ini menjawab dan menempelak saya juga bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Dalam arti saya, pun dalam perikop itu konteksnya bangsa Israel, tapi pada saat itu ayat itu sangat menempelak saya bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, meskipun orang lain kelihatan itu diberkati, bukan berarti saya ini tidak dikasih atau kasih Tuhan itu lebih kecil dari orang lain tersebut. Jadi ini ayat yang pernah memberkati saya, dan terima kasih tadi Bu Claudia juga sudah mengingatkan saya, mengingatkan kembali di ayat ini, jadi menguatkan saya terutama di dalam masa-masa yang sekarang ini, juga masa-masa yang tentunya kita menghadapi banyak tantangan, dan ini juga menjawab bahwa kasih Tuhan kekal selama-lamanya, bahwa apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sangat luar biasa, yang di luar akal pikiran kita. Mungkin itu saja Bu Tina. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris. Ya, kita boleh menikmati janji Tuhan, kita menyanyikan pujian Janji-Mu Seperti Fajar.
jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Untuk memimpin doa penutup. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri PD kita. Mari sama-sama kita berdoa. Di penghujung persekutuan ini Tuhan, kiranya kami semua boleh merasakan kasih-Mu yang merangkul kami satu persatu dan terus menguatkan kami dalam ikatan persekutuan iman dalam Kristus. Kiranya semua boleh kembali mengobarkan semangat kami dan menumbuhkan pengharapan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan dalam segala keadaan dan kondisi yang saat ini sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau Allah yang di depan kami, Allah yang akan membukakan jalan dalam segala pergumulan, kesulitan, permasalahan, Allah yang menerangi sehingga kami bisa melihat dengan jelas apa yang harus kami hadapi di depan, Allah yang memberikan kami hikmat dalam melengkapi pertimbangan-pertimbangan dan keputusan kami, Allah yang juga menguatkan kami dengan kuasa yang membentengi kami, menjaga kami, menghindarkan kami dari segala sakit penyakit, bahaya, kecelakaan, Allah yang senantiasa menaungi kami sehingga kami boleh merasa teduh, aman, dan terlindungi. Biarlah cinta-Mu yang besar juga ada di hati kami, memberi kami kehangatan, ketenangan, dan juga damai sejahtera dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan, secara khusus kami bawakan dalam doa kami untuk beberapa rekan kami yang kami tahu saat ini dalam pergumulan ataupun dalam kelemahan fisiknya. Bapak Ibu Sumantri yang saat ini sedang menjalani pengobatan di RSAL, Bapak Gunawan Wiono yang juga dalam rawat jalan di rumah, Ibu Lili yang juga dalam kondisi lemah. Beberapa teman yang saat ini juga bergumul dalam kehidupannya, Ibu Yeni dan juga Pak Hans. Kami bawa dalam doa untuk mereka, kiranya kasih dan kuasa Tuhan menjamah, menguatkan, memulihkan, menumbuhkan pengharapan, meneguhkan mereka dalam iman percaya, tapi juga melindungi mereka dalam segala kehidupannya, memberikan jalan keluar atas segala pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan beri yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini. Dan setiap jemaat Tuhan dalam segala kondisi yang mungkin kami tidak tahu dan tak tersebutkan namanya di sini. Tuhan lawatlah mereka pribadi lepas pribadi.
Kami percaya Engkau memelihara hidup mereka karena Engkau mengasihi mereka sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawakan doa bagi anak-anak kami yang masih studi, biarlah mereka juga tetap diberikan semangat, kekuatan, kesehatan yang baik dalam menjalani aktivitas hidupnya. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan juga lindungi, Tuhan juga mampukan mereka tetap bisa beraktivitas dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Setiap upaya Tuhan juga memberkati segala pekerjaan, usaha, dan bisnis, sehingga semua tetap bisa mencukupi segala kebutuhan hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih secara khusus buat gereja-Mu, Engkau juga memberkatinya. Sehingga seluruh karya layanan gereja tetap bisa berjalan, sekalipun kami mengalami juga saat-saat yang tidak mudah yang membatasi segala gerak pelayanan kami di masa-masa pandemik ini. Di atas semua itu tidak lupa kami mohon kiranya kuasa Tuhanlah yang menolong bangsa kami, bahkan seluruh suku bangsa di dunia ini dalam mengatasi pandemik COVID-19 ini. Tuhan angkat, singkirkan, Tuhan patahkan, Tuhan juga kiranya yang melepaskan kami dari bencana pandemik ini. Karena Engkau Allah yang berkuasa, biarlah Engkau yang menolong dan ada dalam semua perjuangan umat di dunia ini dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Kami mempercayakan juga pemerintah bangsa kami, Tuhan kiranya memberkati dan memampukan mereka dalam setiap tanggung jawab yang dilakukannya. Biarlah mereka bisa mengerjakan dengan baik di tengah-tengah segala kesulitan dan persoalan yang begitu rumit yang harus mereka hadapi. Kami percaya Engkau ada dan campur tangan dalam seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah doa kami Tuhan, inilah seluruh doa dan pengharapan yang kami naikkan dalam Kristus sumber hidup kami, sumber pengharapan kami, kini dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu, persekutuan doa kita sudah berakhir. Tetapi sebelum kita beramah tamah, kita akan mulai besok akan menjalani ada tantangan Matius 25, Majelis Bidang 3 akan menjelaskan yang akan disampaikan oleh Kak Ledi. Silakan Kak Ledi. Terima kasih, Tina. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini kami Majelis Jemaat Bidang 3 bersama-sama dengan Wahana Visi Indonesia mengajak kita semua, jemaat semua, untuk tergabung dalam sebuah tantangan yang dinamakan tantangan Matius 25 atau biasa disebut dengan Matthew 25 Challenge. Tantangan ini terinspirasi dari firman Tuhan yang ada di Matius pasal 25 dan ada 6 hal yang akan kita lakukan bersama-sama untuk 6 hari ke depan. Mungkin bisa dibantu oleh Bu Linda, apa saja sih tantangannya itu? Ini ada animasinya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa melihat apa saja tantangan yang akan bisa kita ikuti bersama-sama selama 6 hari ke depan ini. Nah, sebelumnya sambil menunggu gambarnya, ini program tantangan Matius 25 ini adalah kerjasama atau kemitraan, bentuk kemitraan dari Majelis IPO dengan Wahana Visi. Wahana Visi ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, pendampingan keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai Kristiani. Tantangannya apa saja? Tantangannya adalah, tantangan hari pertama,
kita akan bersama-sama untuk melakukan makan siang dengan menu sederhana selama 1 hari. Kemudian tantangan yang kedua, kita akan melakukan untuk tidak minum minuman selain air putih. Kemudian tantangan yang ketiga adalah tidur tanpa menggunakan pendingin ruangan, yaitu bisa AC atau kipas angin, jadi tanpa menggunakan itu semua. Kemudian tantangan keempat, kita memberikan pakaian layak pakai kepada sekitar kita. Tantangan kelima, kita berdoa bersyafaat bersama dengan keluarga. Nanti ada poin-poin yang sudah kami cantumkan, poin-poinnya apa saja poin-poin doa syafaat itu. Kemudian tantangan keenam adalah mengunjungi baik dengan cara virtual ataupun menelepon seorang lansia. Seperti itu Bapak Ibu. Ini 6 tantangan yang bisa kita ikuti bersama-sama. Dan nantinya setiap hari akan kami sharekan materi atau video. Jadi ada video intern, kemudian ada video yang menggambarkan tentang anak-anak di Papua. Karena Wahana Visi Indonesia melalui Matthew 25 ini tujuannya adalah untuk membantu anak-anak suku Asmat. Namun, jemaat tidak diwajibkan untuk memberikan donasi kepada anak-anak di Papua tersebut. Jemaat dapat memberikan juga di masa pandemi seperti ini, ketika kita semua mengalami kesulitan dan kesusahan, kita bisa ada 2 fokus yang bisa kita ambil. Misalnya kita bisa memikirkan kesulitan diri kita sendiri, ataupun kita dengan kesempatan ini kita saling peduli dan saling menguatkan saudara-saudara kita, bisa dengan membagikan makanan, dan itu juga ada di rekening gereja. Tolong Bu Linda bisa ditampilkan nomor rekeningnya. Nanti di nomor rekening gereja itu nanti ada poin-poinnya, ada dikit-dikit, misalnya Bapak Ibu ingin membantu yang nasi bungkus, ingin membantu yang diakonia, ingin membantu ada beberapa di situ. Ataupun juga Bapak Ibu bisa berdonasi melalui BVI untuk anak-anak di Papua, itu juga ada nomor rekeningnya. Ini yang untuk nomor rekening gereja. Kalau yang animasi tadi bisa nggak ya Bu Linda ya diputar, tayangkan? Sebentar. Iya. Itu Bapak Ibu. Yang animasi saya belum bisa download soalnya internetnya lagi. Oke. Mungkin Kak saya Lady bisa ya share screen ya? Kak Lady bisa. Kak Oke, Lady ya. bisa share sendiri coba. Bisa. Oke, sebentar ya. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi tantangan-tantangan kita diajak untuk bersama-sama mengikuti tantangan ini, dan nantinya jika Bapak Ibu kebutuhan untuk memberikan donasi bisa melalui WVI ataupun juga untuk persembahan melalui gereja dengan beberapa yang tadi bisa ada diakonia, ada nasi bungkus dan sebagainya, seperti itu.
Nanti setiap hari kami akan mengirimkan video-video, kemudian juga ketika Bapak Ibu sudah melakukan, Bapak Ibu bisa menggunakan Tweetbone, bisa dipakai untuk DPP, untuk saling menyemangati kita semua supaya ikut bisa mengikuti tantangan ini. Seperti itu sih Bu Linda. Mungkin dari teman-teman bidang kita yang lain mau menambahkan, boleh. Kak Lady, saya mau nanya, kalau ada yang jemaat yang partisipasi, itu caranya gimana? Kak, ini kayak video seperti video, dan pengingatnya ini akan kita share melalui WA-nya kantor gereja sih Ibu, seperti itu. Atau mungkin Bapak, jadi dan juga melalui komisi-komisi akan kami sharekan. Mungkin Bapak Ibu yang belum mendapatkan atau nomornya tidak tercatat di kantor gereja, mungkin bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi komisi-komisi yang Bapak Ibu libat seperti itu. Atau bisa menghubungi kantor gereja seperti itu. Startnya besok ya Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh start besok ya, karena besok sudah akan kita sebarkan video-videonya ya. Seperti itu. Mulai merancang menu sederhana. Mulai merancang menu sederhana malam ini. Gitu. Mungkin ada tambahan Bu Kristina, ada yang terlewatkan? Oh, itu nanti ada Tweetbone-nya, apa di share sekarang ya Bu Linda ya? Tweetbone-nya. Iya, di share ya Bu. Tweetbone-nya, ini Tweetbone-nya. Jadi besok sudah bisa mulai berfoto dengan Tweetbone. Oke. Tahu tempe itu protein Bu Yola memang butuh. Apa kan? Gitu. Ada lagi yang perlu ditambahkan Ibu Kristina? Apa sudah? Mungkin Pak Sony mau nambahkan, silahkan. Ada Pak Sony kayaknya. Bapak Ibu bisa ikutan ya untuk menyemarakkan kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa saling berbagi kisah, maksudnya berbagi kisah. Berbagi foto juga, seru-seruan. Foto, pengalaman merasakan sebenarnya juga supaya kita merasakan apa yang dirasakan mereka ya. Sesuatu bagi kita yang biasa, bagi mereka itu luar biasa. Ini saya sharekan beberapa dokumen dari World Vision, Bapak Ibu bisa melihatnya. Itu ada bukunya seperti itu Bapak Ibu. Sudah itu saja Ina dari saya. Iya. Ya. Terima kasih Kak Lady untuk penyampaiannya mengenai tantangan Matius 25 yang Bapak Ibu kita akan jalani bersama-sama untuk Jemaat Dipo, untuk juga mendukung Wahana Visi dan juga program-program berbagi kasih di GKI Dipo. Sekarang kita boleh beramah-tamah, silahkan dibuka videonya juga.